Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita bertemu lagi. Kali ini saya akan membuat sebuah desain lagi menggunakan Adobe Photoshop. Desainnya seperti ini. Jadi menggunakan Adobe Photoshop, desain rumah makan sederhana seperti ini. Oke. Nah, sebelum itu teman-teman sediakan dulu yang harus kita gunakan di sini. Jadi kita menggunakan font. Di sini kita menggunakan font Hawaiian Punk. Kemudian ada logo mitranya, kemudian ada gambar uh, gambar makanannya kita sediakan di sini. Saya sudah ambil dari Google. Nah, oke, kita akan buat ini ukurannya 150 kali 60. Di 150 kali 60. Nanti ini akan dicetak. Jadi seperti itu. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjut, kita mau langsung membuat desainnya. Teman-teman jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan share ke teman-teman untuk bisa mempelajari cara membuat spanduk ataupun desain rumah makan sederhana seperti ini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita membuat lembar kerja baru. Nah, seperti ini ukurannya. Kita ganti di sini 60. Resolusinya boleh kita 300. Di sini saya menurunkannya saja menjadi 200 saja. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat dulu untuk di sudut-sudutnya seperti ini. Nah, ini nanti kalau teman-teman terserah model apa yang teman-teman gunakan. Kalau saya ini tinggal mengambil saja yang sudah ada, tinggal kita tarik seperti ini. Ini model tangan, kita tarik, kita buat seperti ini. Nah, kemudian yang di sini juga kita tarik, kita tekan Alt tadi, kita hapus dulu, tekan tombol Alt alternatif, nanti kursornya akan berubah jadi 2 seperti ini. Nah, tinggal kita tarik, atau boleh juga kita tekan kemudian kita Ctrl J, kemudian kita posisikan di bawah, kita putar 180. Nah, seperti itu. Mungkin seperti ini. Nah, di sini kita memberi efek drop shadow di blending option. Kita klik kanan di shapes-nya, blending option, kemudian kita pergi ke drop shadow. Di sini blend modenya kita normal, kemudian sini saya pilih warna ini untuk bayangan di sini. Kemudian distance-nya 10, spread-nya 30, size-nya 10. Seperti ini. Posisinya, angle-nya 90 derajat. Kemudian kita oke. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Ada bayangan di pinggir seperti ini. Oke. Kemudian kita buat lagi background. Kita lihat backgroundnya di sini. Ada di sini kita buat seperti ini. Saya copy saja yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita duplikat untuk memutar keseluruhan. Kita duplikat, kita putar seperti ini. Kita duplikat lagi, kita putar seperti ini. Duplikat lagi, kita putar. Kita duplikat lagi, kita putar, terus seperti itu sampai keliling ya. Nah, bagaimana caranya teman-teman membuat anak panah seperti ini? Ini sangat gampang.
Ini tinggal kalian teman-teman buat menggunakan pen tool. Kemudian teman-teman tinggal buat seperti ini. Misalkan di sini. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian fillnya kita ganti warna orange, stroke-nya kita hilangkan. Nah, seperti ini. Nanti opacity-nya tinggal kita samakan dengan ini, misalkan 14. Opacity-nya kita turunkan 14 seperti ini. Tinggal kita tipiskan. Nah, mungkin seperti ini. Kita copy, kemudian kita miringkan lagi. Kita copy, kita miringkan lagi seperti ini. Ini kita copy lagi, kita miringkan seperti ini. Nah, ini tinggal kita cari posisi yang pas. Mungkin teman-teman yang lain punya cara yang lebih cepat untuk membuat seperti ini. Mungkin bisa dibagikan di kolom komentar. Ini saya menggunakan cara manual seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya cara yang lebih cepat, mungkin bisa berbagi tipsnya. Nanti tinggal berikan saja di kolom deskripsi ya. Kita putar sedikit. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat lagi untuk tulisan rumah makan Rafli-nya. RM Rafli. Di sini huruf besar semua. Kita ganti ini Rafli seperti ini. Nah, di sini ditambahkan stroke dan drop shadow. Kita klik kanan, blending option, kemudian kita pilih stroke. Stroke warnanya seperti ini, warna hitam 373737 kode warnanya. Kemudian kita ke drop shadow. Drop shadow kita menggunakan warna ini. Kita oke. Nanti opacity-nya kita naikkan. Posisinya, distance-nya kita ini kita naikkan. Distance yang kita kurangi, kita naikkan seperti ini. Kita kurangi ini. Kemudian kita berikan dia gradient. Nah, gradiennya seperti ini. Ini warna untuk gradiennya. Sini, kemudian kita oke. Nah, kita kembali ke drop shadow. Kita opacity-nya mungkin kita bisa kurangi sedikit jadi 80. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Tinggal kita buat ini tempat untuk memasukkan gambarnya. Jadi kita buat dulu. Kita buat menggunakan pen tool. Kita tarik seperti ini. Kita tekan Alt untuk mematikan ini bagian ujungnya ini. Kita buat seperti ini. Nah, Ctrl Z, tekan Alt, kemudian buat seperti ini.
buat seperti ini. Kita buat seperti ini. Nanti struknya kita hilangkan. Setelah selesai kita tekan enter, kemudian struknya kita hilangkan, fillnya kita ganti warna orange saja. Oke, seperti ini mungkin. Kita posisikan dia menjadi seperti ini. Ya, mungkin bisa seperti ini. Mungkin teman-teman lebih bagus lagi. Saya hasilnya seperti ini. Kemudian kita jadikan dia sebuah layer, rasterize layer. Kemudian kita blending option, kita berikan dia drop shadow, kita berikan dia stroke, kemudian kita berikan dia outer glow. Untuk stroke kita pakai abu-abu atau bisa juga coklat. Kemudian opacity-nya kita kurangi 90. Kemudian untuk outer glow itu kita blendnya normal, warnanya kita berikan seperti ini, kemudian kita oke. Ini kita posisikan yang ini. Kemudian seperti ini pengaturan 45, 136 untuk size nya. Seperti itu. Mungkin posisinya kita bisa rubah sedikit. Seperti itu. Kemudian drop shadow kita menggunakan yang tadi, sama dengan drop shadow untuk di tulisan rumah makannya ini. Kita oke. Coba kita lihat hasilnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Seperti ini. Tinggal kita masukkan gambarnya. Kita tarik, drag and drop saja. Enter. Nah, jadi makanannya nanti akan seperti ini. Ini kita perbesar, kita posisikan dia di atas. Nah, kita tarik. Seperti ini. Ini kita hapus, kita berikan degradasi di sini. Kita pergi ke eraser tool, kemudian kita klik saja di sini. Kita oke. Nanti ini akan mengubah menjadi smart object. Kita hapus. Mungkin terlalu ke oke, mungkin seperti ini cukup. Kita tarik lagi. Nah, kemudian kita klik kanan kedua foto tersebut, kedua gambar tersebut, kita create clipping mask. Nah, seperti ini, tinggal kita posisikan saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lihat ujung kiri kanannya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau gambar ikannya belum pas, kita turunkan lagi. Kita besarkan seperti ini. Nah, seperti ini mungkin teman-teman. Tinggal yang terakhir kita tuliskan mitranya di sini di bagian bawah. Guys, kita kecilkan dulu. Kita tulis, kemudian kita kecilkan dulu. Jadi 25. Terlalu kecil. 35. 40, 50 lah. Nah, seperti ini.
Jangan kita lupa ganti fontnya menggunakan font Ubuntu. Ininya kita ganti bold. Kemudian kita cari lagi logo yang akan kita gunakan. Misalkan saya menggunakan logo ini, drag and drop saja seperti ini. Oke, selesai. Oke, tinggal kita file, save as, save untuk format PSD agar supaya kita bisa membuka filenya seperti yang agar agar kita bisa rubah-rubah. Kemudian kalau kita pakai JPEG ini, kita pilih JPEG, kasih nama, kemudian kita save. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, share kepada teman-teman yang lain juga. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.